Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Lestari dengan NIM 240704153. Kali ini saya akan membahas mengenai biaya dan dampak konflik berbasis lahan pada mata kuliah Resolusi Konflik Agraria. Biaya dan dampak konflik untuk memperoleh gambaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha ketika menyelesaikan konflik. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, Diameter Consulting atas inisiasi IBCSD Group melakukan suatu kajian. Kajian biaya konflik yang dilakukan itu masih terbatas dalam mengambil contoh-contoh kasus dari sektor saja, yaitu konflik di sektor perkebunan kelapa sawit. Kajian biaya konflik tersebut mendefinisikan biaya yang bersifat tangible, nyata atau langsung, dan intangible, tidak berwujud atau tidak langsung. Temuan-temuan penting kajian itu adalah biaya konflik sosial yang nyata, tangible, berkisar antara $70.000 sampai $2.500.000 dalam kasus-kasus yang dikaji. Biaya langsung terbesar adalah karena hilangnya pendapatan dari operasi perkebunan yang terganggu dan waktu kerja staf yang dialihkan untuk menangani konflik. Sementara biaya tidak langsung berasal dari biaya kesempatan, opportunity cost, menggunakan sumber daya manusia dan keuangan untuk menangani konflik, dan bukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan. Jumlah besaran biaya yang dikeluarkan bervariasi, tergantung jumlah luas hektar kebun yang berdampak, durasi konflik, jumlah orang yang terlibat, dan jumlah produksi yang hilang atau tidak dapat diperoleh karena adanya konflik tersebut. Biaya konflik sosial yang nyata atau tangible ini mewakili 51% sampai 88% dari biaya operasional perkebunan dan 102% sampai 177% dari biaya investasi perkebunan per hektar per tahun. Biaya yang nyata ini merupakan besaran presentasi dari seluruh pengeluaran untuk penanganan konflik. Biaya tunggal terbesar adalah penurunan keuangan dan pendapatan perusahaan. Laba perusahaan mengalami penurunan akibat keterlambatan pengembangan perkebunan dan penghentian operasi, pemeliharaan, produksi, dan pabrik. Biaya tidak berwujud intangible atau tersembunyi dapat berkisaran antara $600.000 sampai $9 juta yang mewakili pengeluaran atau kerugian tidak langsung yang terkait dengan tujuan penelitian ini, yakni risiko berulangnya konflik atau terjadinya eskalasi, kerugian reputasi, dan risiko kekerasan terhadap properti dan manusia. Kehilangan reputasi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk meminjam pada tingkat suku bunga pasar, berakibat pada menurunkan permintaan produk atau mengurangi nilai pasar saham perusahaan. Studi menghitung biaya tidak berwujud dengan menerapkan premi risiko konflik pada pinjaman, yang meningkatkan biaya pinjaman. Studi juga menemukan bahwa kekerasan terhadap properti terjadi pada 7% kasus dan kekerasan terhadap manusia terjadi 1%, yang memiliki konsekuensi keuangan jauh lebih besar daripada risiko lainnya. Diakui bahwa laporan hasil studi biaya konflik ini belum dapat mewakili keseluruhan rentang keanekaragaman kenyataan lapangan di sektor-sektor lain seperti kehutanan, tambang, konflik berbasis lahan lainnya. Namun, tetap dapat memberikan suatu gambaran pada pelaku usaha dan memperkaya informasi mengenai biaya konflik. Untuk pemahaman yang lebih luas dan mendalam, direkomendasikan bahwa dilakukan kajian-kajian lanjutan dengan maksud agar biaya konflik tidak semakin besar. Maka, kajian mengenai biaya konflik ini merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut.
Pertama, perbaikan kebijakan dan prosedur manajerial, termasuk di dalamnya insentif untuk pekerja dan indikator kinerja utama. 2. Kembangkan kapasitas pemangku kepentingan lokal. 3. Perluas pengetahuan tentang penyebab, peningkatan, dan dampak dari konflik sosial itu sendiri. 4. Kembangkan praktik-praktik terbaik dalam pencegahan, mitigasi, dan penyelesaian konflik. 5. Uji coba praktek pencegahan dan mitigasi konflik di wilayah yurisdiksi lokal, baik kabupaten maupun provinsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.